datang di SMA Santa Maria. Selamat siang semua. Selamat siang. Selamat siang. Ya, baik Ibu Yeni, kalau tadi saya sudah membacakan CV-nya, maka langsung saja untuk mempersingkat waktu, mari kita mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Yeni Jaya Laksana. Waktu saya berikan kepada Ibu Yeni. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ongko Sumedi, para pengurus SMA Santa Maria 1 Cirebon, dan para pengurus Yayasan Santo Dominikus, Bapak Ibu sekalian, dan suster, sangat berbahagia saya hari ini bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian untuk dapat membagikan sebagian dari pengetahuan saya kepada Sekolah Santa Maria 1 Cirebon. Yang pasti kalau tentang Cirebon saya pasti ingatnya, enak-enak makanannya Cirebon, itu aja sih kalau di kepala saya. Ya, jadi Cirebon sendiri punya kesan tersendiri untuk saya. Menurut saya kota yang menarik, kota yang menyenangkan. Saya pernah bermain bersama keluarga dan juga keluarga Fakultas IT untuk di Cirebon kemarin. Tadi sudah dijelaskan bahwa latar belakang saya studi di Amerika, dan memang saya sendiri dalam pekerjaan itu saya banyak mengerjakan juga marketing, dan saya pernah juga ambil sertifikasi untuk internet marketing, tapi memang sekarang lagi expired, saya belum ambil lagi. Namun demikian saat ini saya mengajar juga untuk topik digital marketing di kampus Maranatha, dan mudah-mudahan apa yang saya bagikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, tanpa menunda lagi, saya langsung masuk materi ya Bapak Ibu. Dan jika nanti ada pertanyaan atau ada penasaran gitu ya tentang apa yang saya sampaikan, boleh nanti disampaikan di chat window. Kemudian sehingga pada saat tanya jawab nanti kita bisa langsung membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang digital marketing for school. Jadi sudah sangat spesifik ya. School itu adalah sebuah institusi yang sebetulnya kalau kita selalu ya pikirkan itu is it for profit? Tidak ya. Saya tahu banget, apalagi sekolah Katolik. Saya sendiri orang Katolik. Saya sekolah di sekolah Katolik, di beberapa sekolah Katolik sejak saya kecil, dan saya tahu banget kalau kita sekolah swasta, walaupun sekolah swasta tidak bersifat profit, tapi kita suka tidak suka tetap ada semacam ketergantungan untuk menarik pendaftaran siswa sehingga kita dapat beroperasi dengan lancar dan juga berkelanjutan. Pada umumnya, sebuah sekolah di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, saya yakin di seluruh dunia, kita pastinya selalu melakukan pemasaran yang tradisional. Bisa melalui media lokal, bisa ya surat kabar yang sekarang semakin menghilang juga ya saya lihat, bisa melalui surat atau brosur yang diberikan langsung kepada orang-orang yang berpotensi menjadi menyekolahkan, yang orang tuanya yang berpotensi menyekolahkan anaknya di sekolah kita. Bisa juga dari papan nama yang kita pasang, sign-sign di depan sekolah gitu ya, atau di berbagai sudut kota. Mungkin kalau saya tidak tahu kalau di Cirebon gimana. Kemudian kita juga suka beriklan lewat radio dan televisi. Nah, seringkali malah sekolah itu jarang melakukan marketing sama sekali, dengan pemikiran kalau kita sudah ada nama mungkin orang akan datang dengan sendirinya. Sayangnya sekarang ini zaman sudah berubah. Kita sudah tidak bisa lagi hanya menantikan orang-orang untuk mendaftar. Mengapa? Karena pertama persaingan semakin tinggi, kedua juga orang-orang semakin pandai di dalam menentukan pilihan. Dan saya juga kebetulan saya menangani sebuah sekolah yang sekarang sedang saya bantu untuk digital marketing. Kesulitan dari sekolah itu biasanya mereka punya semua kebaikan itu, ya, kehebatan mereka, bagusnya seperti apa program pendidikannya, guru-gurunya luar biasa. Namun pada saat mengkomunikasikan keluar itu ternyata terhambat. Jadi susah nih, gimana nih caranya bisa
menyampaikan kabar-kabar baik itu kepada orang luar ya. Jadi sekarang sudah zamannya digital marketing karena kita punya kesempatan menggunakan channel ini atau jalur ini dengan biaya yang mudah-mudahan lebih murah gitu ya. Pasti bisa lebih murah sih ya. Dibandingkan dengan kita melakukan traditional marketing. Nah, apa sih perbedaannya digital marketing dan traditional marketing? Kalau traditional marketing itu sebetulnya punya sifat menginterupsi clients. Jadi seperti kalau orang lagi jalan terus kita stop, terus kita yuk tawarkan, mau nggak sekolah di Santa Maria 1 misalnya. Kemudian pada umumnya untuk pemasaran tradisional yang lewat media cetak, lewat radio, lewat TV, itu hanya bisa mempertahankan perhatian dari potensial market itu dalam waktu yang singkat. Juga ada kecenderungan bahwa lebih mahal, apalagi jika kampanye-kampanye yang dilakukan itu tidak terlalu berhasil. Kalau dari pengalaman saya, sebagai contoh, kalau di Maranatha, karena saya juga dulu pernah mengurus di daerah marketing Maranatha, untuk bisa memasang iklan setengah halaman di koran Pikiran Rakyat Jawa Barat, itu setidaknya kita harus menghabiskan 50 juta ke atas. Ya, jadi itu bukan sesuatu yang murah. Padahal si dana ini, kalau kita alihkan di digital, ya, itu akan bisa jauh lebih berefek dibandingkan dengan traditional marketing sekarang. Kita lihat di sini sebelah kiri, kalau digital marketing itu biasanya tujuannya adalah memberikan informasi yang berharga. Nah, apa saja? Yaitu misalnya nilai. Apa sih nilai produk kita? Sekolah Santa Maria ini lebih bagus apanya sih dibandingkan dengan sekolah lain? Ya, kita juga bisa membuat nomor 2 blog atau video yang mengedukasi calon-calon ortu yang mungkin ingin menyekolahkan anaknya tapi masih ragu-ragu milih yang mana. Yang ketiga, menarik klien hanya dengan menulis di blog kita. Dan ini saya sangat encourage ya, nanti mungkin di antara para guru-guru yang ingin memulai blog kalau belum, ini sangat baik sebetulnya untuk membantu sekolah. Yang keempat, kita ciptakan viral content yang terhubung ke situs kita, menciptakan reciprocity atau timbal balik antara klien, sehingga di antara klien itu maksudnya di antara sesama ortu, sesama siswa, sehingga mereka mungkin bisa mengekspresikan bagaimana mereka sudah senang dan bahagia bersekolah di Sekolah Santa Maria. Oke, saya ingin memberi statistik sedikit saja, ini cepat saja ya. Indonesia itu sangat aksesibel melalui dunia digital. Dari total populasi 272 juta ini, yang menggunakan ternyata mobile phone connection itu bisa sampai 300 juta lebih. Satu orang itu suka punya lebih dari satu handphone ternyata. Ya. Terus pengguna internet, apalagi sekarang karena pandemi COVID, kita jadi terpaksa menggunakan internet suka tidak suka dan semakin meningkat. Sosial media user juga sangat banyak, berarti sangat berpotensi pasar ini. Kemudian, akibat dari COVID-19, ini ada peningkatan sosial media, penggunaan sosial media. Nah, kalau kita pahami, pembuat keputusan untuk masuk sekolah TK itu mungkin sekitar umur 25-34 tahun ortunya. SD mungkin 35-44, sedangkan untuk SMP, SMA mungkin kelompok 45-54 tahun. Saya sendiri, anak saya SMP, udah mau masuk SMA, saya umur 46. Ya, jadi ya lebih kurang memang saya pengguna sosial media aktif dan sangat berpotensi untuk bisa dicapai melalui digital marketing. Nah, kita lihat di sini begitu banyak ya. Nah, berarti untuk kita ya, kalau kita pikirkan dengan jumlah penduduk yang sebanyak itu, berarti pasarnya itu besar. Tinggal kita mau bagaimana mencapai mereka. Oke. Kalau dari sosial media marketing channel, itu mana yang bisa dipakai? Kalau berdasarkan ranking, yang paling banyak adalah WhatsApp, kemudian yang kedua Facebook, yang ketiga Instagram. Ya,
memang ini kalau sampai kelima ini ada line ya. Jadi nanti ini sesuatu yang mungkin bisa kita perhatikan juga. Apakah Santa Maria I sudah menggunakan channel ini untuk pemasarannya? Oke. Kemudian kalau misalnya seseorang belum tahu sama sekali brand kita, itu biasanya mereka tahu dari mana? Ternyata ini adalah perilaku dari pengguna di Indonesia. Paling banyak orang itu cari dari search engine. Ya, jadi misalnya google.com ya itu udah paling banyak dipakai sih. Walaupun sekarang kita selalu bisa ya search itu bisa lewat search engine lain. Baik itu pakai Opera, itu sih browser ya. Baik kita mau pakai Yahoo atau mau pakai yang search engine lain, tapi rasanya kalau Google udah melekat di kepala kita. Ya. Dari advertising television masih cukup tinggi ya. Dari advertising di sosial media sudah masuk ranking 3. Ya. Kemudian mereka juga sangat peduli dengan rekomendasi. Dan juga jangan lupa di ranking 5 ada brand atau produk website. Dan oleh karena itu, website dari sebuah sekolah itu sangat penting. Saya sendiri sudah mencoba mengunjungi situs website dari Santa Maria. Dan mohon maaf saya tidak tahu ya, mungkin saya mengunjungi situs yang salah atau tidak, tapi saya lihat sudah lama tidak diupdate. Ya, itu salah satunya yang mungkin bisa jadi PR dari sekolah Bapak Ibu sekalian. Oke ya, ini semua rankingnya sampai terakhir ada advertising di mobile atau tablet apps, bahkan ada berbagai review website ya yang membandingkan. Oke, nah, mungkin kalau udah tahu info umum tersebut, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih kita bisa pakai digital marketing ini buat sekolah, spesifik buat sekolah ya. Ada beberapa, saya akan bagikan, ini cukup banyak ya, tapi kemarin saya sudah timbang-timbang, saya pikir saya mesti gimana ya, kalau fokus ke satu agak susah juga. Saya ingin kasih orientasi umum dulu, nanti mungkin kalau Bapak Ibu merasa ingin, aku pengen belajar khusus misalnya, search engine optimization, nah itu boleh nanti pelatihan spesifik lagi ya, karena untuk itu pun nanti harus secara khusus topiknya itu dibahas. Ya. Oke, nah, jadi ini mulai dari nomor 1 sampai nomor 9 nih kalau nggak salah saya buat. Oke, nomor 1, tingkatkan website experience. Nah, website sekolah Anda harus, pertama, cepat, nggak lama loadingnya. Kedua, responsif, sesuai dengan device yang dipakai. Jadi nanti kalau Bapak Ibu pakai handphone, pas dibuka di sini, berarti tulisannya akan menyesuaikan dengan ukuran handphone. Jadi nggak susah gitu. Ya, itu contohnya responsif. Kemudian mudah dalam navigasi untuk pencarian. Jadi cepat sekali kalau mau cari formulir pendaftaran, mau cari ngontak sekolah gimana, terus pengen tahu kebijakan akademiknya seperti apa, mencari pengurus sekolah itu harus mudah dicari. Kemudian usahakan jangan lebih dari 5 menit untuk mencari info di situs sekolah Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya tentu harus professional looking. Kalau Bapak Ibu pikirkan, salah satu dari keberhasilan sebuah sekolah adalah membuat para orang tua percaya bisa mempercayakan anaknya untuk studi di situ. Jadi kita harus tampil dengan suatu tampilan yang profesional dan meyakinkan mereka bahwa kita adalah institusi yang terpercaya. Selanjutnya, proaktif dalam mendapatkan leads. Nah, maksudnya apa? Kalau ada pengunjung datang ke situs, itu saran saya kalau bisa nanti di-improve untuk websitenya, itu ada satu upaya. Apakah Anda berminat untuk mendaftar ke Santa Maria I Cirebon? Tanda tanya, isilah formulir ini. Contohnya seperti itu. Nah, upaya seperti itu adalah satu upaya proaktif yang percaya tidak, ternyata itu adalah salah satu kunci untuk mendapatkan lagi calon-calon siswa baru di sekolah kita. Oke, nah di dalam situs yang dipersiapkan itu apa saja yang perlu disorot? Ada berbagai yang perlu disorot untuk apa? Untuk meyakinkan para calon orang tua bahwa sekolah ini adalah sekolah yang bagus. Ya, apa saja? Prestasi tahunan, kunjungan tamu penting atau tokoh, ya, model pendidikan apa yang diterapkan, hubungan guru murid ya, boleh berupa foto, berupa vlog, berupa kegiatan sekolah. Bagaimana sekolah mengatasi kelemahan dari para student, misalnya yang kesulitan belajar, mungkin ada yang
tercandu gadget atau bagaimana ya, itu bagaimana sekolah mengatasinya. Kemudian prestasi olahraga, kalau ada perlu dibanggakan. Prestasi akademik, non-akademik di berbagai kompetisi, jika ada, banggakan ya. Aktivitas co-kurikulum, masukan dari siswa, maksudnya testimonial, feedback, dan sebagainya. Penerapan online learning atau online classroom, dan alumni yang sukses, baik di jenjang pendidikan berikut maupun di karir ya. Dan saya yakin seperti Sekolah Santa Maria sudah punya banyak alumni, jadi pasti ada yang menjadi orang yang bisa kita banggakan dan itu perlu untuk disorot di dalam situs kita. Baik. Nah, yang kedua adalah meningkatkan visibility organic search dengan SEO. Nah, tadi saya sudah tunjukkan. Ternyata orang-orang mencari satu informasi, kalau mereka belum tahu apa-apa, itu lewat Google. Cari search engine, lalu di search. Nah, oleh karena itu, vital untuk dapat menerapkan SEO untuk situs kita. Bagaimana caranya? Kita cek ranking halaman sekolah. Kalau misalnya belum muncul di halaman pertama dengan kata kunci yang sangat-sangat spesifik dari nama sekolah, berarti situs kita belum optimal. Nah, saya iseng nih, saya search di Google, saya search Santa Maria 1 Cirebon, dan ternyata Santa Maria 1 itu muncul di halaman 1, tapi sekitar nomor 9 dari atas. Ya, nah berarti ini masih berpotensi untuk ditingkatkan. Ya, masih banyak cara ya untuk meningkatkannya, dan terutama saya nanti juga encourage mendorong ibu-ibu, bapak-bapak dari guru untuk mungkin membuat blog ditempelkan di dalam bagian situs dari Santa Maria. Boleh cerita tentang kegiatan sekolah atau bagaimana ya, atau boleh juga pandangan-pandangan terhadap bagaimana cara mendidik anak, itu akan sangat membantu untuk meningkatkan ranking dari situs sekolah itu naik ke atas. Ya, ini sudah cukup lumayan ya, Facebook ada di atas ya. Tapi kalau situs sekolahnya masih di bawah sini. Walaupun sudah halaman 1 ya, jadi udah oke. Dan saya benar-benar cari kata kuncinya itu Santa Maria 1 Cirebon. Oke, selanjutnya nomor 3. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu di Sekolah Santa Maria ingin secara proaktif mengiklankan sekolah, ya, itu bisa dapatkan search traffic dengan Google AdWords. Google AdWords itu mudah. Nanti ada caranya dan rasanya pasti bisa lah. Kalau misalnya ingin tahu spesifiknya gimana, boleh juga cari di YouTube. Dan ini tinggal login nanti ke Google Business, kemudian nanti bisa pasang AdWords. Ya, AdWords ini biasanya bayarnya bisa pay per click atau kita taruh di daerah mana. Nah, ini saya ada screenshot sebagai contoh ya, karena saya lihat kalau sekolah keluarkan sekolah belum tentu ada. Nah, di sini kalau yang ada tulisan ad gitu ya. Nah, itu biasanya adalah advertisement yang kita pasang lewat Google AdWords. Sekolah bisa menggunakan fitur ini tentu saja ya, akan bisa mengiklankan sekolah pada saat orang tua melakukan riset tentang sekolah. Kita pastikan apa tujuan yang ingin dicapai, misalnya mendapatkan leads, jadi kita harus ada form untuk orang tua mengisi kontak mereka dan kita hubungi kembali. Kemudian sediakan formulir online, tuliskan iklan menggunakan keywords kita ya, dan mendorong orang tua mengklik ads kita. Kirimkan orang tua pada landing page yang langsung bisa menjelaskan tentang institusi sekolah kita. Nah, ini maksudnya adalah situs dari Sekolah Santa Maria itu sendiri. Ya. Kemudian pahami apa yang orang tua inginkan dengan mengklik iklan ini dan jangan sampai memberikan pertanyaan terlalu banyak dalam mengisi form sehingga mereka malas mengisi. Nah, kita dari waktu ke waktu kalau sedang melakukan secara aktif iklan melalui Google AdWords, itu akan perlu untuk memonitor kinerja ads kita. Oke, yang keempat, tak lain tak bukan adalah bagaimana kita mengelola sosial media kita. Pastikan sekolah memiliki akun di Facebook, Instagram, dan YouTube. Saya cek sudah ada ya. Oke, dan ini bisa dioptimalisasikan. Yang penting adalah selain informasi hard selling, maksudnya hard selling itu, yuk sekolah di Santa Maria mendaftar di sini gitu ya. Kita juga sediakan soft selling seperti berbagai tips. Post-post soft selling tidak to the point untuk hard selling yang bisa digunakan antara lain misalnya kita boleh mempost tentang pengetahuan umum, isu-isu terkini, pertanyaan matematik dan sains,
analisis atas satu kejadian yang lagi ngetren, gitu ya, fakta atau sejarah, lalu informasi terkait mata pelajaran. Di sosial media, sebetulnya kita juga bisa kalau mau memanfaatkan keberadaan Facebook Community. Facebook sangat baik untuk menciptakan komunitas online dan memulai pembicaraan. Untuk sebuah sekolah, komunitas Facebook dapat memberi kendaraan untuk memberikan informasi pada ortu, keluarga, maupun murid. Upload video, event, keluarkan voting, ajukan, terima pertanyaan untuk meningkatkan komunikasi. Kita juga bisa gunakan Facebook Ads kalau kita mau menambah dana untuk iklan ke sana. Kemudian kalau kita punya email list dari orang tua yang ada, sebetulnya kita di Facebook itu ada fitur untuk mengupload dan menggunakannya untuk mencari similar audience dengan similar karakteristik. Ya, ini memang sesuatu yang luar biasa yang dimiliki oleh Facebook Ads ya. Dan kalau saya sendiri pernah menggunakannya memang keren sekali. Jadi saya bisa menemukan orang-orang dengan profil yang sama. Nomor 5, komunikasi teratur dengan email newsletter. Nah, saya tidak tahu apakah sudah dicoba atau belum, tapi kalau newsletter cetak itu sudah pasti kita harus keluarkan biaya, lumayan juga settingnya, dan butuh waktu persiapan yang lebih lama. Nah, kita bisa buat email newsletter atau berita update melalui email, bersifat rendah biaya, dan juga bisa digunakan untuk alat promosi. Kita bisa pakai untuk update setiap minggu atau setiap bulan kepada ortu murid yang ada, gunakan database untuk bisa mengkustomisasi untuk setiap orang tua. Maksudnya kalau orang tuanya namanya Ibu Wati, kita nanti di emailnya kita tuliskan, selamat siang Bu, selamat siang, salam sejahtera Ibu Wati. Berikut ini adalah berita terkini tentang Santa Maria I Cirebon. Silahkan bisa membaca berita terkini kami, gitu ya, misalnya seperti itu. Dan ya, kalau kita lakukan seperti itu terasa lebih personal. Memang seringkali argumennya adalah orang tua jarang yang baca email. Nah, walaupun demikian, ya saya tetap percaya bahwa kalau kita melakukan upaya melalui email itu masih ada manfaatnya. Kalau misalnya walaupun tidak seoptimal seperti dulu, nah kita juga bisa sebarkan email newsletter tersebut lewat WhatsApp. Kalau ada grup dari orang tua atau grup dari murid-murid, kita bisa sebarkan lewat situ. Dan newsletter itu juga sebetulnya adalah salah satu media yang bisa kita gunakan untuk memberikan penghargaan, baik itu kepada para murid yang hebat, kepada para guru yang berprestasi, atau mungkin ada touching story dari sebuah keluarga, orang tua, gitu ya, boleh itu dibagikan dalam newsletter. Yang keenam, memproduksi online video dan live Instagram. Nah, atau live Facebook show. Nah, sekarang ini adalah sesuatu yang baik sekali menurut saya dan juga sedang ngetren. Online video adalah salah satu alat promosi dan komunikasi paling kuat yang tersedia. Buat video baik profesional, kalau mau profesional sesuai anggaran yang dimiliki sekolah, atau yang biasa saja kita kayak casual saja berupa vlog. Ya. Buat YouTube channel, saya yakin pasti sudah ada ya, seperti sekarang juga di streaming online, dan bisa diupload ke Facebook page dan situs sekolah Anda untuk meningkatkan search engine optimization juga. Nah, YouTube juga sekarang bisa mempost PDF, podcast, video banyak ya. Jadi ini sangat memungkinkan untuk menambah exposure tentang sekolah kepada masyarakat luas. Yang ketujuh adalah tingkatkan reputasi online. Nah, review dan testimonial itu terbukti meningkatkan pengaruh atas keputusan orang tua dalam memilih sekolah. Oleh karena itu, perlu ada review atau testimonial menyangkut sekolah Anda. Pastikan ada review di situs sekolah Anda sendiri dari orang tua, dan juga seperti bisnis, Anda bisa memiliki akun Google My Business yang terkait dengan Google Maps. Ya, jadi di sini sebagai contoh, ini waktu saya search, saya dapat ini dan saya lihat ada ranking-ranking, ada review dari para customer. Nah, sebetulnya saya ingin menyarankan kalau Bapak Ibu lihat saat ini hanya 49 review. Berapa banyak sebetulnya siswa dari Santa Maria? Saya yakin pasti sudah banyak sekali. Ya, mengapa kita tidak undang orang tua untuk memberikan testimonial mereka? Ya, saya percaya kalau sekolahnya bagus pasti tidak perlu khawatir.
akan jauh lebih banyak review yang bersifat positif. Dan oleh karena itu, kita akan memanfaatkan itu untuk meningkatkan reputasi online kita. Selanjutnya, nomor 8, kita gunakan offline communication untuk membantu online activity. Nah, jadi saya pastikan kalau kita pakai brosur cetak, iklan di koran, atau dimanapun, selalu minimum menuliskan website address sekolah. Semua kemasan digital harus ada informasi untuk membantu promosi online ini. Nah, tips tambahan, semua outdoor sign juga harus ada alamat situs web. Nah, saya nggak tahu, soalnya saya belum secara khusus lihat sign di Santa Maria 1 Cirebon. Kemudian semua amplop yang dikirimkan kepada ortu harus ada detail media sosial. Komunikasi kepada ortu harus ada opsi untuk subscribe atau berlangganan e-newsletter. Nah, saya iseng aja, saya search di web, saya ambil dari Facebook kalau nggak salah. Nah, di sini apa yang sudah ada adalah email. Tapi tidak ada alamat website, tidak ada koneksi ke Instagram, tidak ada koneksi ke Facebook. Sayang sekali ya, sebetulnya itu bisa ditambahkan tanpa biaya tambahan juga kan dari kita. Yang pasti itu untuk lebih memperkenalkan dan meningkatkan exposure masyarakat terhadap keberadaan digital channel dari sekolah SMA Santa Maria 1 Cirebon. Oke, nomor 9. Nah ini, buat blog dan lanjutkan membuat konten yang memikat. Blogging adalah tool terbaik yang bisa dipakai untuk memproduksi konten dan juga membantu sekolah Bapak Ibu meningkatkan search engine atas nama sekolah. Nah, secara khusus Pak Kepala Sekolah ya atau jajarannya boleh mempost berbagai topik yang educational. Itu bisa nanti di-set di dalam situsnya, ada satu area khusus misalnya newsletter atau artikel atau tips atau apa ya, dan itu kalau ditempel di situs itu nanti akan membantu juga karena setiap kali search berarti kan keluar nanti alamat situsnya dari sekolah ya. Nah, ingat bahwa konten yang berharga adalah konten yang bermanfaat bagi ortu ya, terutama jangan lupa yang biasanya mencari informasi di sekolah itu apa? Mereka yang lagi riset, mereka yang lagi siap-siap daftar, mereka yang mungkin sudah daftarkan anaknya dan ingin tahu lebih banyak lagi. Nah, saya merekomendasikan untuk para guru dan juga kepala sekolah, para pengurus boleh membuat kontribusi untuk konten blog. Dan bahkan mungkin di salah satu kelas boleh misalnya bahasa Indonesia atau kelas yang menyangkut jurnalisme. Boleh diajak anak-anaknya untuk belajar membuat suatu artikel. Ya, saya sendiri kalau di kelas saya minta anak-anak saya membuat blog, ya. Dan sebetulnya pada saat saya melihat hasilnya, saya merasa sedikit, saya pikir wow luar biasa ya. Setiap dari anak-anak ini punya cerita dan mereka tuh punya impian. Dan pada saat mereka menceritakan di situ, mereka kan menyebutkan, saya adalah mahasiswa di Universitas Kristen Maranatha, program studi sistem informasi. Nah seperti itu ya. Nah itu lumayan tuh. Kalau misalnya kita bisa tempelkan di dalam situs sekolah, itu akan membantu untuk search engine optimization. Oke, nah baik. Kalau tadi itu adalah tips secara umum untuk bisa membuat sekolah lebih baik di dalam digital marketing. Saya sekarang ingin sedikit perkenalkan jenis online marketing campaign untuk sekolah. Yang pasti kalau kita secara aktif ya, proaktif. Ya, kalau saya bicara, kalau ngomong pemasaran, berarti kita proaktif mencoba mendapatkan calon-calon ortu. Ya, kita biasanya mengerjakan 1 dari 4 ini. Yang pertama, create awareness, memberitahukan orang tua ada nih sekolah Santa Maria 1 Cirebon, ya, dan bahkan bukan hanya untuk yang di Cirebon, mungkin untuk kota-kota sekitarnya, ya, kan kita menginformasikan itu kepada mereka. Nomor 2, lead generation. Lead adalah calon customer potensial kita. Kalau kita bilang lead generation, itu maksudnya adalah kita mencoba mendapatkan info. Mereka yang berminat. Biasanya minimum apa yang kita cari, nama, nomor telepon, atau WhatsApp, dan email.
Ya, rasanya 3 ini aja. Kalau misalnya kita pengen tanya lebih lanjut sih bisa juga ya. Misalnya anaknya tingkat apa, umur berapa gitu ya, supaya kita tahu sebetulnya si calon ortu potensial yang mau sekolah di Santa Maria 1 itu sebetulnya nanti masuk jenjang mana ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah school visit ya. Store atau school visit. Maksudnya bagaimana kita berkampanye ya. Kita pasang ads di Google AdWords, di Facebook, di Instagram untuk mengundang supaya mereka klik for more information. Nah, dengan catatan berarti sekolahnya harus sudah bagus, landing page-nya diperbaiki, website-nya diperbaiki, diupdate, ya seperti itu. Oke, yang keempat adalah increase sales. Dalam konteks sekolah adalah increase recruitment. Oke, kita mau lebih banyak yang mendaftar ke Santa Maria. Mau lebih bertambah siswa-siswa yang bersekolah di sekolah kita. Nah, berarti untuk setiap kampanye ini nanti kita harus pikirkan bagaimana pesan-pesan yang tepat untuk kita sampaikan kepada mereka. Yang pastinya kalau kita mengerjakan digital marketing, ya ada satu sisi yang tidak boleh kita lupakan, yaitu kalau kita sudah dapat namanya, sudah dapat info ortunya, what next? Apa sih yang dikerjain berikutnya? Kalau kita biarkan nama-nama itu kita diamkan, ya percuma dong. Kita udah capek-capek dapat. Nah, berarti kuncinya apa? Berikutnya adalah memfollow up setiap nama tersebut, kasih informasi, kirim brosur, telepon, cek mau sekolahnya tingkat apa, mau kapan, dan saat ini statusnya seperti apa. Kalau perlu kita bujuk, beri diskon, kasih beasiswa, atau misalnya dengan prioritas. Kalau daftar sekarang, nah ya nanti saya habis ini juga bicara, ada berbagai jenis konsumen, dan kita bisa secara spesifik berikan pesan dalam digital marketing effort kita agar mereka lebih berminat mendaftar dan membuat keputusan itu. Oke, nah untuk medsos yang direkomendasikan, walaupun tadi di depan sudah saya sampaikan ya, sebetulnya sekarang saya sangat rekomen yang 5 ini ya. Yang pertama itu WhatsApp ya, yang udah pasti, karena kenapa? Pendaftarnya itu paling tinggi di Indonesia, sangat mudah, sangat viral ya, dan kalau bisa, oleh karena itu jangan cuman hard selling ya, karena kalau hard selling ada kecenderungan orang agak males gitu ya nge-forward. Tapi kalau kita bisa bentuknya kasih tips, misalnya menangani anak yang sulit belajar, misalnya gitu ya, kasih tips tulisan kecil gitu ya, tapi nanti di bawahnya ada sekolah, link ke situs sekolah atau link ke Instagram atau kemana ya, supaya orang akan terus kalau pengen tahu info lebih lanjut, mereka akan mengecek interface kita di dunia digital. Nah, memang kelemahannya ada ya selalu, bisa terlewat karena terlalu banyak pesan. Yang kedua Facebook. Nah, Facebook itu tentunya akan menjangkau kalangan secara luas. Percaya tidak percaya, di Indonesia ada 183 juta pengguna khusus hanya Facebook. Nah, berarti kalau nih misalnya anggap aja di Cirebon itu, saya sebetulnya lupa ngecek Cirebon ada berapa penduduknya ya. Kalau misalnya kita anggap ada sekitar 1.000 atau 2.000 pengguna pun, kalau saja kita bisa dapatkan sekitar 10% untuk daftar ke Santa Maria, itu kan keren banget. Ya, oke. Kemudian kita juga bisa gunakan untuk Facebook itu ada feature promotion ya, dan kita bisa taruh itu untuk placement ads, dan sekarang dan kita juga bisa gunakan pakai tracking dengan Facebook Pixel ya. Ini sebenarnya teknologi di dalam Facebook sendiri yang bisa membuat kita mendapatkan customer-customer yang setipe dengan para orang tua yang sudah masuk, sebagai contoh seperti itu. Ya, nah memang ada kelemahannya apa? Aturannya ketat, tidak semua ads bisa disetujui. Walaupun kalau saya cukup yakin asal dibuat dengan baik, image-nya baik, itu harusnya tidak akan banyak kesulitan. Yang ketiga Instagram, ya serupa lah dengan Facebook, ini satu company juga sekarang ya. Perbedaannya hanya di interface antar muka dan juga komposisi pemirsa sedikit berbeda dengan Facebook ya. Dan ini ada fitur untuk penggunaan hashtag ya dalam menentukan jangkauan. Nah jadi kalau Instagram itu salah satu kekerenannya kita itu sebenarnya bisa reach
reach customer yang belum tahu sama sekali tentang kita kalau kita menggunakan hashtag yang benar, ya. Untuk bisa belajar Instagram sendiri itu mungkin butuh beberapa sejumlah jam, karena bahkan untuk penempatan atau penggunaan hashtag itu sendiri itu ada triknya, ya. Bagaimana kita bisa dapetin yang baik, dan itu trik-triknya itu salah satunya adalah pakai hashtag yang tepat. Dan kalau misalnya kita tidak akan banyak beriklan dan kita mau menggunakan organik, itu hashtag itu menjadi kata kunci, karena kita harus memasangkan dengan baik, dan oleh karena itu nanti kita bisa manfaatkan dengan mendapatkan tambahan lagi calon ortu yang mau sekolah di Santa Maria. Oke. Yang keempat, Line, ya. Nah, kalau Line itu somewhat ya populer di generasi muda. Nah, kita boleh juga ya misalnya sediakan fitur kupon, bisa sediakan stiker ya. Kalau ini adalah generasinya anak-anak muda, berarti kalau kita pakai Line itu berarti seperti kayak direct ads kepada calon-calon siswanya, ya. Memang dan saya merasa gitu ya, anak-anak memang sangat excited dengan Line gitu ya. Saya sendiri generasi saya yang udah di atas 40-an nggak tahu ya. Kalau saya merasa agak pusing lihat Line gitu ya. Tapi saya appreciate bahwa Line itu memang menarik buat kalangan anak-anak muda. Dan mungkin dengan demikian kita bisa tawarkan sesuatu yang menarik generasi tersebut. Oke. Yang terakhir adalah TikTok ya. Nah, ini TikTok memang sedang menanjak tangga kepopuleran ya, khususnya untuk generasi muda. Saya pikir sangat berpotensi juga ya, dan TikTok juga sekarang udah benar-benar satu grup juga ya sama Instagram, Facebook juga ya. Nah, jadi kita bisa pikirkan apa yang bisa kita manfaatkan untuk mempromosikan sekolah. Nah, saya memahami kadang-kadang ada pemikiran, aduh TikTok itu negatif atau gimana, tapi saya selalu percaya itu tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kalau kita gunakan dengan benar, dengan baik, pasti selalu ada yang positifnya. Dan lagi pula kalau ini lagi populer, mengapa kita tidak manfaatkan channel ini? Oke, selanjutnya kita perlu pahami tipe audiens dan menentukan konten. Nah, saya ingin memperkenalkan ya satu teori, ini namanya larger market formula. Ya, Bapak Ibu, kalau di dunia pemasaran ya, itu kalau kita melakukan advertising ya, itu sebetulnya kita biasanya cuma bisa menggapai 3% orang. Kenapa? 3% orang ini adalah orang yang siap membeli sekarang. Kalau kita terus-terusan hard selling, bilang yuk daftar ke Sekolah Santa Maria 1 Cirebon, berarti kita cuma menggapai 3% itu. Ya. Padahal 97%-nya itu sebenarnya bisa kita raih juga dengan cara yang lain. Ya. Siapa saja sih 97%? Ada 17% orang yang sedang dalam mode mencari informasi. Belum siap beli tapi nggak yakin merek mana, toko mana, sekolah mana gitu ya, tepatnya mau beli ke mana, sama siapa. Lalu 20% adalah yang sadar bahwa mereka punya masalah tertentu tapi nggak punya keinginan atau kemauan membeli. Terasa nggak penting-penting amat gitu, aku mau kirim ke sekolah ini gitu ya. Kemudian terakhir adalah mereka tidak sadar bahwa punya masalah dan butuh solusi terhadap masalah tersebut. Nah, jadi sebetulnya pasar itu menggambarkan derajat kehangatan dari traffic yang bisa masuk ke dalam potensi pasar kita. Yang 3% ini memang hot. Kenapa? Karena mereka siap untuk membeli, gitu ya, 3%. Yang di tengah 17 plus 20, 37% ini hangat. Karena sebenarnya kalau kita melakukan marketing dengan benar, membujuk, mempengaruhi, misalnya supaya masuknya memilih Santa Maria 1 Cirebon, gitu ya, kita bisa pengaruhi mereka untuk masuk. Ya, kemudian memang ada pasar yang dingin ya, 60% nggak peduli, merasa nggak perlu dan memang mungkin belum perlu. Nah ini juga tetap sebenarnya bisa kita sampaikan sesuatu kalau memang kita pengen merambah ini. Tapi biasanya jarang ya institusi atau organisasi atau perusahaan mencapai cold market karena memang susah effortnya. Kita biasanya lebih ke yang atas ini yang 40%. Oke. Nah ini kita lihat ya yang pertama, kondisi kesadaran 3% siap beli. Nah pesan kontennya itu gimana? Harus penawaran khusus, dikasih batas waktu.
alasan kenapa harus sekarang belinya. Ditambah testimonial pelanggan untuk mendukung penjualan. Nah, ini saya perlihatkan di sini, ini adalah salah satu advertisement digital dari UK Maranatha. Ya, UK Maranatha menyediakan beasiswa. Nah, dia sengaja tuliskan kesempatan terbatas 11 ke 25 September 2020, beasiswa 5,5 dan 55 juta. Nah, gitu ya. Menarik, menarik. Tapi siapa yang akan tertarik? Mereka yang udah siap daftar. Kalau yang udah terlanjur daftar di tempat lain, kemungkinan nggak akan daftar gitu ya. Dan apalagi yang masih mikir-mikir, yang nggak nyadar, ya udah gitu ya, mungkin biasa aja. Nah, jadi ini nih maksud saya ya, si konten itu sendiri menjadi sangat krusial pada saat kita mempersiapkan sebuah iklan digital marketing. Nah, sekarang kalau kesadaran 17% sedang kumpul informasi, kita mesti gimana? Nah, berarti kita harus fokus pada manfaat utama dari produk atau jasa yang kita miliki dibandingkan dengan produk lain. Secara khusus, kita targetkan audiens tertentu. Dan tentunya tetap testimonial itu bermanfaat. Nah, jadi ini saya kasih contoh, ini situs dari IT Maranatha. Ya, kami itu menyediakan informasi dari produk dan jasa. Apa sih kelebihan kita? Apa karir? Ini sebenarnya kalau di scroll nanti ada karir, ada macam-macam. Ya, karena apa? Karena kita berpikir bahwa situs kita dibutuhkan untuk 17% yang sedang mencari informasi. Secara aktif mencari informasi, aku mau banding-bandingkan sistem informasi bisnis dari Universitas A, B, C, D. Ya, jadi kita harus bagus dong infonya, dan sebisa mungkin, semenarik mungkin supaya orang tertarik masuk. Oke, nah kondisi kesadaran 20% sadar akan masalah. Nah, ini bagaimana? Berarti kalau orangnya sadar akan masalah tapi nggak ada keinginan untuk membeli, ya, itu berarti kita harus sadarkan bahwa ya suruh beli sekarang gitu, jangan ditunda. Ya, bagaimana caranya? Kita akan fokus pada kerugian. Nah, justru kita fokusnya ke kerugian. Kalau mereka tidak mengatasi masalah tersebut. Nah, kita fokus pada manfaat yang bisa mereka dapatkan, mendapatkan produk dan jasa yang kita promosikan. Kita juga gunakan data dan isu yang relevan. Ya, ini saya sayangnya tidak punya contoh untuk yang sekolah khusus, tapi saya punya contoh misalnya untuk iklan asuransi. Ini memang sangat baik ya menurut saya. Kalau musibah tersebut datang, mampukah kita menolaknya dengan mengatakan nanti dulu saya banyak kebutuhan. Nah, jadi ini biasanya iklan asuransi memang banyak berfokus pada ketakutan. Kalau saya nggak beli asuransi sekarang, ya nanti saya akan terlambat dan mungkin pengeluarannya akan sangat banyak. Oke, nah sekarang kalau yang cold market nih gimana nih? Kondisi kesadaran 60% nggak sadar ada masalah. Ya, nah kita berfokus pada mengedukasi mereka tentang apa manfaat dengan memahami satu produk atau jasa tertentu, lalu meningkatkan kesadaran akan satu permasalahan tertentu. Nah, misalnya ini adalah salah satu contoh, kekurangan zat besi. Nah, terus terang ya, di Indonesia saya rasa kesadaran tentang kebutuhan akan mineral dari orang tua untuk anak-anaknya itu masih kurang. Ya, nah jadi kita boleh buat semacam edukasi untuk meningkatkan pengetahuan itu. Ya, contoh lain mungkin yang bisa dipakai kanker payudara gitu ya. Ini kan kebetulan bulan Oktober, bulan kanker payudara. Sayangnya banyak wanita yang tidak sadar bahwa melakukan sadari dan sadani itu sangat penting karena akan mendeteksi kanker payudara secara dini. Nah itu ya. Jadi tapi in reality memang nggak banyak yang sadar. Nah inilah kita kalau pasar ini secara spesifik memang agak challenging ya, agak susah. Tapi bukan nggak bisa. Dan kalau misalnya kita lihat ya, iklan pemerintah banyak sih yang ke sini arahnya ya. Banyak yang ke sini, dan saya baru-baru ini kemarin saya dengar di radio apa gitu ya, terus saya pikir oh hebat nih, pemerintah pinter nih dia keluarin iklan gini, padahal orang nggak ada yang sadar siapa sih yang mikirin isu semacam ini gitu ya. Jadi saya pikir ini selalu mungkin, tapi dengan catatan kalau menurut saya effortnya karena cukup besar ya, mungkin ini nanti kalau merasa kita sudah kehabisan pasar di yang 40% di atas. Oke. Jadi pesan saya adalah dengan memahami audiens kita, kita bisa menyesuaikan pesan iklan dengan lebih optimal. Nah, jadi who is your audience? Siapa audiens Anda? Nah, sebetulnya ya satu hal yang saya nggak masukin sini, yang penting adalah bagaimana Sekolah Santa Maria I bisa membuat yang namanya buyer persona.
What is buyer persona? Itu adalah profil orang tua yang sudah menyekolahkan anaknya di Santa Maria 1. Nah, berarti buyer persona itu untuk apa? Jadi nanti kita bisa gunakan ya pada saat kita mencari profil calon-calon ortu, kita cari yang mirip. Pada saat kita memasarkan pakai Facebook, kita spesifik cari orang yang seperti itu. Ya. Oke. Baik, ini udah di belakang ya. Oke, syarat konten yang baik. Nah, saya ingin memperkenalkan syarat konten yang baik secara umum. Konten yang baik untuk medsos manapun itu ya, mau channel manapun, itu yang pasti nomor 1 harus relevan ya, berhubungan dengan pemirsa yang akan dijangkau. Siapa pemirsa kita? Orang tua ya, siswa ya, kemudian calon orang tua ya. Itu harus kita pikirkan baik-baik. Kemudian yang kedua harus bermanfaat ya. Jadi kalau nggak bermanfaat pasti akan nggak terlalu banyak yang mau lihat gitu ya. Makanya saya di depan tadi menyebutkan, tolong juga sediakan topik-topik yang soft selling. Berupa tips, berupa sesuatu yang bermanfaat buat ortu supaya mereka mau sadar nggak sadar ya, karena di bawahnya ada sekolah, nama sekolah. Oh, jadi ada konektivitas antara pemikiran ortu itu dengan nama Santa Maria sendiri. Okay. Kemudian yang ketiga menarik perhatian, grafiknya bagus, profesional, dan bahkan ya berdasarkan pengalaman saya, ternyata jenis video dengan grafik itu ada yang lebih menarik buat orang-orang dibandingkan dengan yang tipe lain. Saya juga nggak tahu kenapa ada video tertentu yang bisa pas saya pasang gitu ya, tahu-tahu satu hari bisa dapat 90 nama, ya. Tapi kalau pasang yang video ini, satu hari paling cuma dapat 10, itu juga udah seneng. Ya, karena videonya nggak sebagus video yang satu lagi. Itu menarik sekali. Saya juga tidak tahu sebetulnya dari mana ya orang bisa seperti kayak yang kalau buka, terus saya pengen nonton gitu. Jadi terus terang kalau secara teorinya gimana banget ya, saya sendiri bukan ahlinya di situ. Tapi saya ingin dari Bapak Ibu berpikir, oh berarti kalau video itu aku bikin yang seperti apa? Nah, nanti boleh coba-coba juga ya. Yang penting menarik perhatian. Yang terakhir desainnya profesional ya, pasti ya. Karena mau nggak mau ya ini mencerminkan sekolah ya, mencerminkan image citra dari sekolah. Nah, baik ya. Nanti Bapak Ibu boleh di bahan sudah saya bagikan juga, kalau ingin bertanya lebih lanjut dengan saya bisa available. Kemudian saya pengen sedikit masuk ke area sini. Baik ya. Nah,